Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, logika komputer, kita akan membahas tentang dasar-dasar logika. Di dalam logika, ada 3 hal penting yang saling berkaitan, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Sebuah kalimat majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Artinya, semua kasus di dalam kalimat tersebut nilainya positif atau nilainya benar. Maka disebut dengan tautologi. Nah, sebaliknya, jika seluruh kasus yang ada di dalam kalimat tersebut bernilai salah, maka dia disebut kontradiksi. Ingat ya, seluruh kasusnya, bukan hanya 1 atau 2. Jadi kalau dalam biasanya 4 ya, maka 4-4-nya bernilai salah, itu kontradiksi, dan kalau 4-4-nya bernilai benar, maka dia disebut tautologi. Namun, jika terdapat benar, salah, jadi tidak seluruhnya sama, jadi ada yang benar, ada yang salah, maka itu disebut sebagai kontingen. Bisa dipahami ya? Nah, mungkin untuk lebih paham bisa nanti dilihat di video sebelumnya tentang logika proposisi. Jadi apa itu kalimat majemuk dan segala macam. Nah, kita ambil contoh. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi kalimat majemuk dari P atau negasi P dan Q adalah sebuah tautologi. Jadi P atau negasi P dan Q itu adalah sebuah tautologi. Sedangkan P dan Q dan negasi dari P atau Q adalah sebuah kontradiksi. Oke, kita akan bahas soal tersebut. Nah, yang pertama tadi katanya P atau negasi dari P dan Q adalah sebuah tautologi. Untuk membuktikan hal tersebut, untuk mempermudah kita buat sebuah tabel kebenaran. Kita lihat di sini P, ya, P dilambangkan dengan 0, 0, 1, 1, dan Q adalah 0, 1, 0, 1, maka P dan Q adalah 0, 0, 0, 1. Dari mana kita peroleh? Lihat kembali video logika proposisi. Mungkin supaya lebih paham nanti ya. Sedangkan negasi dari P dan Q, jadi karena P dan Q-nya adalah 0, 0, 0, 1, sehingga kita akan peroleh negasinya adalah 1, 1, 1, 0. Ya, 1, 1, 1, 0. Nah, kita peroleh P dan Q, kita juga sudah peroleh negasi P dan Q. Karena di soal kita adalah P atau negasi P dan Q, sehingga kita akan satukan P, kalimat majemuk dari P, dihubungkan dengan negasi P dan Q dengan menggunakan penghubung atau. Sehingga P atau negasi P dan Q nilainya adalah 0, 1 adalah 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ya, itu bisa dipahami ya pelan-pelan ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, seluruh kesimpulan dari kalimat majemuk ini adalah 1. Jadi semuanya adalah benar. 1, 1, 1 atau benar, 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 benar. Sehingga kalimat ini atau proposisi majemuk ini disebut sebagai tautologi. Tadi karena definisinya tautologi adalah semua bernilai benar. Bisa dipahami? Oke, contoh yang kedua, proposisi majemuk dari P dan Q dan negasi P atau Q adalah sebuah kontradiksi. Nah, untuk melihatnya, kita juga menggunakan tabel kebenaran.
P itu tabel kebenarannya adalah 0, 0, 1, 1, Q, 0, 1, 0, 1. Ini kan sudah ketetapan ya, sesuai dengan di logika posisi. Nah, P dan Q, 0, 0, 0, 1. Sementara P atau Q adalah 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Karena P atau Q 0, 1, 1, 1, maka negasi dari P atau Q adalah 1, 0, 0, 0. Oke. Nah, kita akan lihat P dan Q dihubungkan dengan negasi P atau Q dengan menggunakan kata dan, ya, dengan menggunakan kata dan, sehingga kita akan peroleh 0 dan 1 adalah 0, 0 dan 0 adalah 0, 0 dan 1 adalah 0, 1 dan 0 adalah 0. Bisa dipahami ya? Sehingga seluruhnya kalimat majemuk ini atau proposisi majemuk ini adalah bernilai 0. Semuanya bernilai 0. Sehingga bisa kita nyatakan karena semua bernilai 0, proposisi majemuk ini adalah sebuah kontradiksi. Oke, bisa dipahami? Baik. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke bahasan berikutnya. Kita akan membahas yaitu ekuivalen. Nah, apa itu ekuivalen? Apabila dua proposisi secara logika nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut sama, maka mereka dinyatakan sebagai ekuivalen secara logika. Jadi ekuivalen secara logika. Nah, lambang ekuivalen itu seperti tanda sama dengan, seperti ini ya, tapi ada 3 garisnya. Ya, jadi kalau ada 2 tabel kebenaran, hasilnya sama, maka disebut sebagai ekuivalen. Nah, kita ambil contoh. Negasi dari P dan Q katanya ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi dari P dan Q katanya ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, kita akan buktikan benar nggak? Gitu ya. Nah, maka langkah yang pertama, kita lihat dulu tabel kebenaran dari negasi P dan Q. P 0011, Q 0101, P dan Q 0001. Dan negasi dari P dan Q, negasi dari P dan Q adalah 1, 1, 1, 0. Sehingga kita peroleh negasi dari P dan Q adalah 1, 1, 1, 0. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat dengan sisi sebelah kanan yang sama adalah negasi P atau negasi Q. P-nya adalah 0011, P-nya 0011, sehingga negasi P adalah 1, 1, 0, 0. Dengan cara yang sama, karena Q-nya adalah 0101, maka negasi Q-nya adalah 1, 0, 1, 0. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita sudah memperoleh negasi P dan negasi Q. Maka kalau kita lihat di sini, negasi P dan negasi Q dihubungkan dengan menggunakan disjungsi. Ya, dihubungkan dengan menggunakan disjungsi atau ya. Sehingga negasi P atau negasi Q 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Jadi kita akan peroleh negasi P atau negasi Q adalah 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri dan dari sisi sebelah kanan, nilai tabel kebenarannya sama ya. Bisa diperhatikan sama ya, yaitu 1, 1, 1, 0. Nah, karena tabel kebenaran mereka sama, sehingga itulah disebut dengan istilah ekuivalen secara logika.
Oke, bisa dipahami? Baik. Nah, ekuivalen secara logika ini banyak. Jadi ada beberapa hukum ekivalensi ya. Jadi beberapa hukum ekivalensi logika. Contohnya seperti ini. P dan Q itu ekivalen dengan Q dan P. P atau Q ekivalen dengan Q atau P. Maka inilah yang disebut dengan istilah hukum komutatif. Ya, ini hukum komutatif. Lalu ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu P dan Q dan R, P dan Q dan R itu ekivalen dengan P dan Q dan R. P dan Q dan R. Begitu juga P atau Q atau R itu ekivalen dengan P atau Q atau R. P atau Q atau R. Itu ekivalen. Nah, begitu juga dengan hukum distributif. Nah, hukum distributif juga berlaku P dan Q atau R, P dan Q atau R itu ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. P dan Q atau P dan R. Sama ya. Nah, demikian juga P atau Q dan R, P atau Q dan R itu senilai dengan atau ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. P atau Q dan P atau R. Nah, berikutnya ada namanya hukum identitas. Hukum identitas, jika P dihubungkan dengan konjungsi T, P dan T atau T ini bisa istilah singkatan dari true atau benar atau satu. Ya, P dan T itu ekivalen dengan P. Bisa dipahami? P dan T. Jadi kalau ada sebuah tabel P, lalu ada tabel T, berarti benar-benar semua itu sama dengan P. Mungkin kita akan lihat di sini. Nah, P itu kan 0, 0, 1, 1. Sementara T itu artinya adalah 1, 1, 1, 1. Maka kalau dihubungkan kata dan, ya, kalau kita hubungkan dengan kata dan, jadi P dan T, ya, sehingga ini menjadi 0, 0, 1, 1. Ini semua kan sama dengan P. Bisa dipahami ya? Oke. Dengan cara yang sama, berarti P atau F, P atau false atau 0, itu sama dengan atau ekivalen dengan P. Jadi P atau F itu ekivalen dengan P. Itu hukum identitas. Lalu ada namanya hukum ikatan. Hukum ikatan, P dan F itu ekivalen dengan F. P dan false itu sama dengan ekivalen dengan false. Sedangkan P atau T itu ekivalen dengan T. P atau T ekivalen dengan T. Oke, dengan ekivalen yang sama, hukum yang sama, ada namanya hukum negasi. Hukum negasi itu adalah P atau negasi P atau negasi P itu ekivalen dengan T. Sementara P dan negasi P dan negasi P itu ekivalen dengan F atau false atau 0. Dan yang berikutnya ada namanya hukum negasi ganda. Ya, hukum negasi ganda. Jadi P negasi P, ya, negasi P, ya, negasi P itu ekivalen dengan P. Bisa dipahami ya? Jadi tidaknya dua kali. Ya, tidak. Berarti sama dengan ya. Begitulah kurang lebih. Nah, yang berikutnya, yang ke-8 adalah namanya hukum idempoten. Hukum idempoten, dia adalah P dan P
itu ekuivalen dengan P. P dan P ekuivalen dengan P. Kemudian ada P atau P itu ekuivalen juga dengan P. P atau P ekuivalen dengan P. Nah, kemudian ada namanya hukum De Morgan. Hukum De Morgan, dia negasi. Jadi ada dua juga. Yang pertama negasi P dan Q. Hukum De Morgan itu negasi P dan Q itu sama dengan atau identik dengan negasi P atau negasi Q. Jadi negasi P dan Q itu sebenarnya identik dengan negasi P atau negasi Q. Hasilnya seharusnya sama, begitu dia. Nah, begitu juga negasi dari P atau Q, negasi dari P atau Q itu sama dengan negasi P dan negasi Q. Negasi P dan negasi Q. Itu sama. Bisa dipahami kira-kira? Mungkin dengan contoh-contoh bisa lebih paham ya. Oke, kita lanjut. Yang ke-10 ada namanya hukum penyerapan. Hukum penyerapan itu ada dua juga, yaitu P atau P dan Q. P atau P dan Q itu identik dengan P. Itu identik dengan P. Waktu itu hukum penyerapan seperti itu, penyerapan seperti itu. Nah, lalu P dan P atau Q, P dan P atau Q itu identik dengan P. Ya, identik dengan P. Nah, yang terakhir adalah negasi T dan F. Maksudnya ini ada true, ada false, ada juga yang lainnya. Nah, negasi T dan F itu ya. Negasi T itu ekuivalen dengan F dan sebaliknya negasi F ekuivalen dengan T. Bisa dipahami? Oke, nah berikutnya kita akan coba materi yang lain atau bagian yang lain, yaitu negasi pada kalimat majemuk. Negasi pada kalimat majemuk. Nah, yang pertama ada negasi pada konjungsi. Negasi pada konjungsi, jadi karena konjungsi dilambangkan dengan P dan Q seperti ini, ya, maka boleh dibuat seperti ini. Jadi boleh dibuat ada negasinya di luar. Jadi negasi P dan Q. Atau boleh juga yang sebagian seperti ini membuatnya ada di atas garis panjang, ya. Nah, maka negasinya itu, jadi negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Itu dia. Yaitu hukum negasi konjungsi. Jadi sama nilainya ya. Negasi dari konjungsi ini adalah negasi P dan Q atau boleh juga ditulis sebagai negasi P atau negasi Q. Nah, kalau kita lihat di sini seperti itu ya. Ini ada P, lalu P dan Q adalah 0, maka negasi P atau P dan Q adalah 1. Nah, 1 di sini, kalau kita lihat di sini juga nilainya 1. Jadi sama aja. Jadi 1, 1, 1, 0 sama aja dengan 1, 1, 1, 0. Saya rasa bisa diikutin ya, tidak begitu repot ya. Nah, kita ambil contoh, kalau dalam bentuk kalimat, Budi pandai desain grafis dan pandai web design. Saya ulang, Budi pandai desain grafis dan pandai web design. Nah, negasinya apa? Negasinya itu adalah Budi tidak pandai desain grafis atau tidak pandai web design. Bisa dipahami? Nah, Budi tidak pandai desain grafis atau tidak pandai web design. Karena negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi betullah bentuknya. Jadi Budi pandai desain grafis dan web design itu menjadi Budi tidak pandai desain grafis atau tidak pandai web design. Bisa dipahami? Oke, pelan-pelan bisa diikutin ya.
Nah, berikutnya adalah negasi disjungsi. Negasi dari disjungsi atau P atau Q yang dinotasikan sehingga jadi ada kata negasi dari P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. Jadi negasi dari P atau Q itu sama artinya dengan negasi P dan negasi Q. Nah, kalau kita lihat ini adalah P, Q, P atau Q 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, maka negasi dari P atau Q adalah 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Nah, sekarang kita lihat negasi P 1, 1, 0, 0 dan negasi Q adalah 1, 0, 1, 0. Maka kalau kita hubungkan mereka, negasi P dan negasi Q itu nilainya adalah 1, 0, 0, 0. Jadi kebalikan dari, jadi dia sama ya, sama antara kedua hal sini. Kita ambil contoh. Negasi dari kalimat Budi pandai desain grafis atau pandai web design adalah Budi pandai desain grafis atau pandai web design adalah Budi tidak pandai desain grafis dan tidak pandai web design. Hati-hati nih ya, udah mulai agak sedikit rumit. Nah, ini hati-hati ya, di mana harus terjadi perubahan. Oke, kita lanjut. Baik, berikutnya adalah negasi implikasi. Negasi implikasi. Implikasi yang dilambangkan dengan panah satu arah, yaitu P, implikasi Q. Jadi kalau ada negasinya, berarti negasi P atau Q, P maka Q. Jadi negasi dari P maka Q adalah P dan negasi Q. P dan negasi Q. Itulah dia negasinya. Nah, kita lihat. P 0011, Q 0101, negasi P maka Q atau implikasi P maka Q 1100. Ini bisa ditonton kembali di video logika proposisi ya. Nah, 1100, maka negasinya adalah 0, 0, 1, 0. Ini negasinya. Nah, sekarang kita lihat apakah benar ekivalen dengan P dan negasi Q. Kita lihat P 0011, negasi Q 1010. Sehingga untuk P dan negasi Q adalah 01 jadi 0, 00 jadi 0, 11 jadi 1, dan 10 jadi 0. Itu dia. Sama ya dengan ini. Nah, maka disebutlah dengan istilah ekivalen. Nah, kita ambil contoh negasi dari kalimat jika Budi pandai CSS, maka dia mampu membuat web. Ya, jika Budi pandai membuat CSS, maka ia mampu membuat web. Nah, apa negasinya? Ya, maka bisa kita buat sana Budi pandai CSS dan Budi pandai CSS dan tidak mampu membuat web. Budi pandai CSS dan tidak mampu membuat web. Jadi P dan negasi Q. Oke, bisa dipahami? Baik. Yang berikutnya, yang terakhir adalah negasi biimplikasi. Biimplikasi yang dilambangkan dengan tanda dua arah, ya, tanda dua arah, maka dinotasikan dengan negasi P biimplikasi Q, jika dan hanya jika ya. Nah, yaitu P dan Q atau negasi P dan Q. P dan Q atau negasi P dan Q. Mau sedikit rumit, sedikit panjang, tapi nggak apa-apa. Nah, negasi kalimat dari Budi pandai CSS jika dan hanya jika ia pandai HTML. Ya,
Di sini kalimatnya jika dan hanya jika ia pandai HTML. Maka kita lihat Budi pandai CSS dan jika tidak paham HTML, ya jadi Budi pandai CSS, ya Budi pandai CSS dan dia tidak pandai CSS, ya dan tidak pandai ulang. Budi pandai CSS dan tidak pandai HTML, ya. Budi pandai CSS ini dia dan tidak pandai HTML. Di sini dia. Atau di sini ada kata atau Budi tidak pandai, ya, atau Budi tidak pandai CSS, ya, Budi tidak pandai CSS dan ia pandai HTML. Dan ia pandai HTML. Cukup berbelit sebenarnya, cukup berbelit. Nah, kalau kita lihat di sini P key, P maka key, jika hanya jika key berarti 1 0 0 1, sehingga kalau ada negasinya kita tinggal ubah seperti cara yang sebelumnya. Ya. Jadi 0 1 1 0. Nah, sekarang kita lihat negasinya yaitu P 0011 key 0101 negasi P, maka kita peroleh negasi P-nya adalah 1100 dan negasi key-nya adalah 1010. Oke. Nah, dari tabel kebenaran yang ada kita dapat nanti P dan negasi key. P dan negasi key berarti 0 dengan 1 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dan 1 hasilnya 1, 1 dan 0 hasilnya 0. Nah, sekarang kita akan lihat lagi bagaimana negasi P dan key. Ya, negasi P dan key. Kita lihat yang pertama hasilnya adalah 0. Jadi negasi P, ini negasi P dan key. Terbalik ini ya, bukan ini dia ketentuan begitu. Nah, tadi negasi P dan key, ya negasi P dan key. Nah, ini 1, 1 berarti 1, 0, 0 berarti 0, 0, 1 adalah 0. Itu dia. Oke. Nah, jadi P dan negasi key atau negasi P dan key, kita tinggal gabungkan aja. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 0, 0, kembali 0. Dari mana datangnya? Coba lihat kembali video tentang logika proposisi. Oke, demikian untuk negasi. Sekarang kita akan materi yang berikutnya, yang terakhir ya. Converse, inverse, dan kontraposisi. Ini juga ada 3 serangkai yang tidak kalah pentingnya. Jadi, terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan P maka key, yaitu posisi sederhana yang merupakan varian dari bentuk implikasi. Ketiga varian tersebut adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan P dan Q adalah kontraposisi, jadi diketahui P maka Q, jika P maka Q, maka converse-nya adalah Q maka P. Terbalik dia ya, hanya membalik kalimatnya. Lalu inverse-nya tidak dibalik, tapi masing-masing dikasih ingkaran, negasi. Bisa dipahami ya perbedaannya? Sementara kontraposisi itu dijelaskan dengan sudah dibalik dikasih negasi lagi. Negasi Q, maka negasi P. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, tentunya converse, inverse, kontraposisi juga punya tabel kebenaran. Nah, kalau kita lihat tabel kebenarannya, ini P 0011, Q 0101, negasi P, jadi negasi dari P ya. 1 1 0 0, negasi dari Q
ya, negasi Q ini. Berarti jadi 0 negasi Q ya. 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, dan 1 jadi 0. Nah, sementara P maka Q sudah kita tahu sama-sama ya. 1, 1, 0, 1. Dan Q maka P ya, dibalik dia. Ini apa tadi Q maka P? Adalah iya, converse. Converse-nya adalah 1, 0, 1, 1. Dari mana kita peroleh? Tentukan dari tabel-tabel yang ini, yang 4 tadi, yang sebagai bantu kita. Q, ini Q. P, ini P. Berarti dia ke kiri. Mungkin kalau dosen yang pernah ngajarkan adalah ke kanan gitu ya. Tapi nggak ada masalah, sama aja. Cuma di sana yang jadi khawatirkan tidak pas ya. Nah, ini converse, lalu negasi P, maka negasi Q, itu dia. 1, 0, 1, 1. Sementara negasi P, maka negasi Q, maka negasi P atau kontra posisi adalah 1, 1, 0, 0. Kita ambil contoh. Jika Amir punya mobil, maka ia orang kaya. Itu adalah implikasi. Jika Amir punya mobil, maka ia orang kaya. Menjelaskan ya. Nah, converse-nya apa? Converse-nya, jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Jadi hanya membalik ya. Orang kaya jadi ke depan, mobilnya jadi ke belakang. Sama seperti ini tadi ya. Ya, ini P maka Q, jadi balik jadi Q maka P. Bisa dipahami ini kira-kira? Oke. Nah, inverse. Inverse-nya adalah jika Amir tidak punya mobil, maka ia tidak orang kaya. Dari mana kita dapat? Ini inverse. Ya, inverse-nya adalah negasi P, maka negasi Q. Jadi 1, 0, 1, 1. Begitulah dia kurang lebih. Maka jika Amir tidak punya mobil, berarti negasi P, maka ia tidak orang kaya. Berarti di sini juga tadi negasi Q. Itu dia ya. Nah, yang terakhir adalah kontraposisi. Kontraposisi ini sudah dibalik, dikasih tanda balik lagi. Jika Amir tidak orang kaya, tadi awalnya dibilang dia adalah orang kaya. Jika tidak orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Ya. Jika Amir tidak orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Terlepas dari kasus kebenarannya, tapi beginilah implikasi converse, inverse, dan kontraposisi. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Baik, mungkin untuk materi kali ini sampai sini dulu. Dipelajari pelan-pelan sampai betul-betul paham. Ada baiknya juga tonton dulu video tentang logika proposisi. Baru nonton ini supaya lebih teratur dan lebih paham nantinya, gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.